Anda kembali bergabung di CNN Indonesia Breaking News. Gempa kembali terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Minggu malam pukul 21.56 waktu Indonesia Barat. Gempa bermagnitudo 7,0 terjadi di timur laut Lombok Timur. Titik gempa berada di koordinat 8,28 lintang selatan dan 116,71 bujur timur atau 30 km timur laut di Lombok Timur. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Dalam situsnya, BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sebelumnya, gempa bermagnitudo 6,5 terjadi di Nusa Tenggara Barat. Gempa yang terjadi Minggu pagi sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Tengah ini terjadi di kedalaman 10 km di wilayah Lombok Timur NTB. Gempa tidak berpotensi tsunami, namun terasa sangat kuat hingga ke wilayah Sumbawa. Ada apa dengan Lombok? Hampir di setiap hari Minggu pada rentang akhir bulan Juli sampai Agustus 2018, gempa datang mengguncang pulau yang indah ini. Tidak hanya sekali. Hari Minggu menjadi hari yang mengerikan bagi mereka. Banyak yang trauma, banyak pula yang sudah hampir terbiasa karena pasrah dengan apa yang menimpa mereka. Gempa dengan kekuatan 7 skala Richter yang kemudian diikuti dengan gempa berkekuatan hampir sama terjadi karena adanya pengulangan sesar naik Flores. Sesar atau patahan atau fault itu adalah rakahan pada lapisan batuan bumi yang membuat satu blok batuan bergerak secara relatif terhadap blok lainnya. Sekarang kita sama-sama tahu penyebab dari gempa yang terjadi di Lombok. Akan tetapi, pertanyaan berikutnya adalah mengapa gempa di Lombok bisa memakan banyak korban jiwa? Bagaimana penanganan terhadap bangunan yang ada? Serta bagaimana mitigasi bencana alam tersebut? Di sisi lain, konsep bangunan apa? Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan perawatan bangunan pada wilayah tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, lalu gimana sih struktur bangunan di daerah Lombok yang terkena bencana gempa tersebut? Kita melihat dari struktur kolomnya, lalu struktur baloknya, dan juga detail sambungannya. Yang pertama dari struktur kolomnya. Kegagalan struktur kolom terjadi akibat dari kolom tidak mampu menahan beban, terutama bending force, yang disalurkan pada kolom tersebut, dan mengakibatkan kegagalan struktur dan kolom pun mengalami runtuhan atau collapse. Selain itu, detail penulangan untuk sengkang dan tulangan utama juga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Badan Standarisasi Nasional tahun 2013. Lalu yang kedua kita lihat dari struktur baloknya. Nah, dari struktur baloknya ditemukan kasus yang pertama, ukuran balok lebih besar dari ukuran kolom. Itu berarti bahwa tidak menerapkan prinsip strong column with beam. Selain itu, pengangkuran yang kurang optimal antara pembesian balok dan kolom, yakni pembaikokan pada pembesian balok dan kolom, menimbulkan struktur bangunan mengalami kegagalan, yakni retak atau terpisah pada sambungan balok kolom, yang mengurangi efektivitas transfer beban ke fondasi, sehingga balok pun tidak kuat dan mengalami keruntuhan pula. Lalu kalau kita lihat dari detail sambungan atau join, bahwa detail sambungan penulangannya juga kurang baik. Di antaranya terjadi pembengkokan pada pembesian ujung sambungan balok kolom pada tulangan tarik sebesar 30D, sedangkan pada tulangan tekan, pembengkokan pembesian terjadi sebesar 40D. Selain itu, penulangan sengkangnya pun belum terpasang sesuai dengan ketentuan standar, yaitu jarak untuk tulangan sengkang pada tentuan yaitu berkisar antara 5-10 cm, dan untuk tulangan sengkang pada daerah lapangan berkisar antara 10-20 cm. Lalu yang terakhir, kasusnya yakni konsep detail penulangan pada tentuan dan lapangan belum sepenuhnya menggunakan prinsip desain SRPMK yang mengakibatkan banyaknya kegagalan struktur yang terjadi di lapangan.
Oke, selanjutnya adalah mitigasi bencana, merupakan salah satu upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana alam atau bertujuan untuk mengurangi jumlah korban jiwa pada saat terjadi bencana alam, baik manusia maupun harta benda. Ini mitigasi bencana ini upaya pelindungan diri. Lalu apa aja sih upaya mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami di wilayah Lombok? Yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu apakah tempat tinggal atau tempat bekerja kita itu berpotensi terhadap potensi gempa. Nah yang kedua yaitu mendirikan rumah berdasarkan desain konstruksi tahan gempa yang sesuai standar yang berlaku dengan penggunaan SNI 031726/2019. Lalu memiliki peta bencana atau segala informasi yang mengetahui tempat mengungsi pada saat daerah yang dipastikan aman ketika gempa terjadi. Nah, oke, apa aja sih yang harus kita lakukan ketika gempa? Yang pertama, ketika di dalam ruangan, kita harus menghindari tempat-tempat yang mudah pecah seperti jendela, kaca, atau benda yang berat. Nah, lalu kita harus berlindung dari reruntuhan, bisa berlindungnya di bawah meja. Lalu ketika aman, kita harus segera ke ruang terbuka. Nah, selanjutnya, apabila terjadi kebakaran ataupun ada asap, segera evakuasi dilakukan dalam rangka. Dan apabila ada di laboratorium, kita harus menghindar dari zat yang berbahaya. Nah, ketika kita berada di luar, jauhi tiang listrik, pohon, dan gedung yang dapat roboh. Lalu kita menuju ke ruang terbuka dan melaporkan keselamatan kita pada tim K36. Oke, selanjutnya ada model penanggulangan bencana. Nah, tadi kita udah mengetahui apa aja sih mitigasi itu, terus bagaimana kita memanajemen resiko-resikonya, dan kita harus memperbaiki dampak dari gempa itu sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat ada model penanggulangan bencananya. Nah, perencanaan dan pelaksanaan bangunan. Jadi, menurut Arif Sabarudin itu di Lombok kita harus membangun 74.000 unit rumah secara serentak dan diperlukan quality control. Nah, masyarakat Lombok juga wajib membangun rumah tahan gempa. Nah, lalu di Desa Bertaris Lombok itu terdapat 11 unit rumah yang menggunakan struktur Risha. Nah, biasanya itu dengan satu tukang dan mandor serta dibantu masyarakat sekitar untuk merakit komponen tipe 36 yang selesai dalam waktu 5 jam. Gitu. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perawatan dan juga perbaikan bangunan ya. Jadi sebelum terjadinya bencana gempa, kita harus memperkuat rumah-rumah di sekitar wilayah tersebut agar tahan gempa. Dan sesaat setelah terjadi gempa, apabila sudah merusak, segera pasang penyangga sementara untuk menopang komponen yang merusak berat dan mungkin dapat roboh. Itu segera laksanakan perbaikan darurat, dan setelah keadaan cukup terkendali, segera lakukan tindakan yaitu perbaikan, restorasi, dan juga perkuatan. Lalu di sini ada kategori kerusakannya. Jadi ada kategori pertama dan kedua, yaitu kategori yang ringan, non struktur dan juga struktur, di mana kerusakannya yaitu retak halus pada plesteran dan juga retak kecil pada dinding. Dan untuk tindakan sendiri diperlukan perbaikan secara arsitektur agar daya tahan bangunan tetap terpelihara. Dan juga ada kategori 3 dan 4 ya, yaitu kategori sedang dan berat, yaitu di mana retak besar dinding pemikul beban dan kolom, dan juga dinding pemikul beban terbelah dan roboh. Kegagalan komponen-komponen pengikat menyebabkan bangunan terpecah, dan diperkirakan 40% lebih komponen struktur utama mengalami kerusakan. Dan tindakan yang harus dilakukan adalah bangunan perlu dikosongkan dan melakukan restorasi komponen yang rusak untuk perkuatan dan juga secara menyeluruh ya, agar komponen-komponen tersebut dapat menahan beban dan juga menanggulangi gempa itu. Dan yang terakhir ini ada kategori 5 ya, ini adalah kategori yang terparah, yaitu bangunan sampai roboh. Jadi sebagian besar bangunan sudah roboh, dan untuk tindakannya segera bersihkan lokasi dan juga kumpulkan bahan-bahan yang masih bisa dipakai dan dapat dibangun kembali. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.